Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di acara Praktikum Statistika di acara 5, yaitu terkait tentang praktikum peubah acak kontinu. Nah, di praktikum sebelumnya kita telah belajar tentang peubah acak diskret dan sekarang kita akan belajar tentang peubah acak kontinu. Nah, di praktikum sebelumnya juga sudah disinggung sedikit terkait tentang pengertian dari peubah acak kontinu. Jadi, peubah acak kontinu ini merupakan suatu peubah acak yang nilai-nilainya ini menggunakan bilangan real. Sedangkan kalau peubah acak diskret ini nilai-nilainya menggunakan bilangan cacah. Nah, dalam pengaplikasian dari peubah acak kontinu ini nanti kita akan menggunakan nilai-nilai pada tabel Z. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait tentang soal-soal yang ada di modul, nanti kita akan belajar lebih dalam dulu terkait tentang bagaimana cara membaca tabel Z itu sendiri. Nah, untuk tabel Z ini sudah ada di modul teman-teman semuanya di halaman 21. Nah, silakan sekarang teman-teman semuanya membuka modul teman-teman semuanya di halaman 21 dan kita akan membahas bagaimana cara membaca dari tabel Z itu. Nah, berikut merupakan tabel normal baku yang bisa teman-teman temui di modul teman-teman semuanya di halaman 21. Nah, ini merupakan tabel normal baku satu arah. Nah, bagaimana cara membaca dari tabel Z ini sendiri? Nah, di sini telah saya tandai ada bagian atau sisi vertikal dan horizontal yang telah saya tandai berwarna kuning. Nah, untuk yang berwarna kuning ini merupakan nilai Z. Jadi, untuk nilai Z yang horizontal ada 0, ada 0,01, ada 0,02 hingga seterusnya hingga 0,09. Dan untuk sisi vertikalnya ini ada min 3,4, min 3,3 hingga seterusnya. Ini merupakan nilai Z. Nah, yang saya beri tanda kotak merah ini merupakan nilai Z. Nah, sedangkan untuk yang saya beri tanda kotak biru ini merupakan nilai peluang dari Z, sehingga bisa dibedakan kalau yang saya beri tanda kuning ini merupakan nilai Z, sedangkan yang tidak saya beri tanda atau yang berada di dalam kotak biru ini merupakan nilai peluang dari Z. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara pengaplikasian dari tabel Z ini sendiri. Nah, berikut merupakan contoh soal pertama. Contoh pertama yaitu berapa nilai dari peluang Z lebih kecil dari min 1,87. Nah, jadi di sini cara mencarinya adalah dengan cara mencari bahwasannya nilai min 1,87 itu berasal dari nilai min 1,8 dan 0,07. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai min 1,8 dan juga nilai 0,07. Nah, selanjutnya ini kita tarik garis lurus sehingga didapatkan pertemuan garis antara 0,07 dan juga min 1,8. Nah, di pertemuan garis itu merupakan nilai peluang dari yang kita cari, yaitu peluang dari Z kurang dari min 1,87. Sehingga peluang yang kita cari di sini nilainya adalah 0,0307. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencari nilai Z apabila diketahui peluangnya. Nah, di dua contoh sebelumnya itu kan tadi yang diketahui adalah nilai Z-nya dan yang kita cari adalah peluangnya. Nah, untuk contoh selanjutnya ini dibalik. Jadi, bagaimana cara kita mencari nilai Z-nya apabila diketahui peluangnya. Oke, kita masuk contoh dari pengaplikasian dari tabel Z ini, yaitu untuk contoh soalnya berapa nilai dari Z apabila diketahui peluangnya adalah 0,05
0,122. Nah, yang kita lakukan pertama kali di sini adalah mencari nilai 0,0122 di dalam tabel peluang. Setelah kita temukan, berarti kita langsung saja tarik garis bahwasanya nilai peluang 0,0122 ini berasal dari nilai Z min 2,2 dan juga 0,05. Sehingga peluang dari 0,0122 ini didapatkan dari min 2,2 dan 0,05. Sehingga nilai Z yang kita cari adalah min 2,25 karena nilai 0,0122 ini merupakan nilai peluang dari Z kurang dari min 2,25. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan tabel Z dalam kegiatan praktikum kita tentang peubah acak kontinu. Nah, dalam penggunaan dari tabel Z ini sebenarnya ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Nah, ini adalah kaidah pertama. Nah, untuk kaidah pertama, jadi apabila kalian menemukan nilai Z lebih kecil dari Z kecil, yang mana Z kecil ini biasanya sudah diketahui, maka untuk nilai peluangnya ini langsung dicari pada tabel Z. Nah, contoh soal dari penggunaan dari kaidah pertama ini adalah tertera pada soal nomor 1A, di mana kita disuruh mencari peluang nilai Z lebih kecil dari 0,75. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwasanya nilai 0,75 ini terdiri dari nilai 0,7 dan 0,05. Sehingga langsung saja kita cari di tabel Z, yaitu 0,7 dan juga 0,05. Sehingga akan kita dapatkan bahwasanya nilai peluang dari Z lebih kecil dari 0,75 adalah 0,7734. Nah, selanjutnya adalah terkait tentang kaidah penggunaan tabel Z yang kedua, di mana nilai peluang yang kita cari adalah Z besar lebih besar daripada Z kecil. Sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus ini, sehingga kita tidak bisa mencari nilai peluang ini langsung di dalam tabel, tetapi kita harus merubah notasi ini dengan menggunakan rumus 1 min PZ besar lebih kecil daripada Z kecil. Sehingga apabila kita aplikasikan di dalam contoh soal yang tertera pada 1B, di mana kita disuruh mencari nilai peluang dari nilai Z lebih besar daripada 2,5, yaitu kita harus mengkurangkan atau kita harus merubah notasi tersebut menjadi 1 min PZ besar lebih kecil daripada 2,5. Sehingga seperti pencarian nilai peluang di contoh-contoh sebelumnya, bahwasanya nilai 2,5 ini berasal dari nilai 2,5 dan 0. Sehingga kita bisa langsung cari nilai peluang dari Z lebih kecil daripada 2,5 di dalam tabel Z, dan kita bisa mendapatkan nilai peluangnya adalah 0,9938. Dan setelah kita mendapatkan nilai peluang Z lebih kecil daripada 2,5 dan menghasilkan nilai 0,9938, maka selanjutnya kita masukkan nilai tersebut di dalam rumus, sehingga
Sehingga di sini kita dapatkan 1 min 0,9938 dan dari pengurangan tersebut akan didapatkan nilai 0,0062. Sehingga nilai peluang yang kita cari atau nilai peluang dari Z lebih besar dari 2,5 adalah 0,0062. Nah, selanjutnya adalah apabila kita disuruh mencari peluang dari suatu nilai Z di antara dua nilai. Nah, untuk notasinya ini adalah min Z lebih kecil daripada Z besar, lebih kecil daripada nilai Z. Sehingga kita harus merubah notasi tersebut menjadi notasi pengurangan seperti yang tertera pada slide. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal dari pengaplikasian dari nilai peluang antara ini adalah pada contoh soal 1D, di mana kita disuruh mencari nilai peluang dari Z di antara min 1,3 dan juga 1,3. Nah, dari contoh soal 1D tersebut, kita harus merubah notasi tersebut menjadi notasi pengurangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, sehingga akan didapatkan nilai peluang yang kita cari adalah P Z lebih kecil daripada 1,3 dikurangi P Z lebih kecil daripada min 1,3. Sehingga kita ketahui bahwasanya nilai 1,3 ini berasal dari 1,3 dan 0, dan nilai min 1,3 ini berasal dari min 1,3 dan juga 0. Sehingga langsung saja kita cari peluangnya di tabel Z, dan kita akan mendapatkan nilai peluang dari 1,3 di tabel Z yaitu 0,9032, dan juga untuk nilai min 1,3 kita dapatkan nilai peluangnya adalah 0,0968, dan langsung saja kita masukkan ke dalam rumus awal, yaitu kita kurangkan sehingga didapatkan nilai peluang Z antara min 1,3 dan juga 1,3 ini adalah 0,8064. Jadi untuk pengaplikasian soal antara ini yaitu dengan merubah notasi tersebut menjadi notasi pengurangan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait tentang contoh soal dari 1E, di mana kita disuruh untuk mencari nilai peluang dari Z di antara 0,93 dan juga 2,07. Nah, seperti pengerjaan soal sebelumnya, kita harus mengurangkan nilai Z seperti yang telah tertera di dalam slide, sehingga akan didapatkan nilai peluang dari Z lebih kecil daripada 2,07 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 0,93. Dan seperti pengerjaan soal-soal sebelumnya, kita harus mencari nilai peluang dari 2,07 dan juga nilai peluang dari 0,93 di dalam tabel. Dan akan didapatkan nilai peluang dari Z kurang dari 2,07 adalah 0,9808, sedangkan untuk nilai peluang dari Z lebih kecil dari 0,93 adalah 0,8238. Nah, setelah kita dapatkan nilai peluangnya, langsung saja kita masukkan ke dalam pengaplikasian soal di awal, sehingga nanti akan didapatkan nilai pengurangan antara kedua peluang tersebut adalah 0,157. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai Z apabila diketahui peluangnya. Sehingga untuk kaidah pertama ini adalah apabila nilai peluang yang dicari Z besar lebih kecil dari Z kecil, nanti
presentasi yang diketahui harus diubah menjadi angka desimal dulu lalu untuk nilai Z-nya langsung dicari di tabel Z. Nah, untuk contoh soal dari pengaplikasian dari rumus ini adalah dapat kita temui di soal 1G, yaitu di mana peluang yang diketahui adalah 88%. Nah, di sini kita harus merubah nilai 88% menjadi angka desimal sehingga didapatkan nilai 0,88. Dan selanjutnya kita cari nilai Z apabila diketahui nilai peluangnya 0,88 di dalam tabel Z. Nah, kita cari nilai peluang yang nilainya paling mendekati 0,88. Nah, di sini dapat kita temui dua angka yang paling mendekati nilai 0,88. Di mana nilai peluang yang paling mendekati nilai 0,88 adalah 0,8790 dan juga 0,8810 karena kedua nilai ini memiliki selisih angka yang sama dengan nilai 0,88, yaitu memiliki selisih angka 10. Sehingga di sini kita harus sehingga kita harus menentukan titik atau kita harus menentukan nilai Z-nya. Di mana nilai Z yang kita ambil di sini adalah nilai Z di antara 0,07 dan juga 0,08. Sehingga di antara nilai 0,07 dan 0,08 akan didapatkan nilai 0,075. Dan untuk nilai Z yang dari sisi vertikalnya kita dapatkan 1,1 sehingga untuk nilai Z dari peluang 0,88 adalah tinggal kita tambahkan saja 1,1 ditambahkan dengan 0,075 sehingga nilai peluang yang kita cari nilai Z yang kita cari dari peluang 0,88 adalah 1,175. Selanjutnya adalah tentang apabila kita disuruh mencari nilai Z apabila notasi peluangnya adalah P Z besar lebih besar daripada Z kecil, seperti yang tertera pada slide. Sehingga seperti pengaplikasian soal-soal sebelumnya, kita tidak bisa mencari nilai Z di dalam tabel secara langsung, tetapi kita harus mengurangkan satu min persentase peluang yang telah diketahui. Nah, untuk pengaplikasian dari contoh soal ini tertera pada 1F, di mana kita harus mencari nilai Z apabila diketahui peluangnya adalah 26%. Nah, seperti pengerjaan dari soal sebelumnya, kita harus mengubah nilai 26% menjadi 0,26. Dan kita juga harus merubah notasi P Z besar lebih besar daripada Z kecil menjadi 1 dikurangi P Z besar lebih kecil daripada Z kecil seperti yang tertera pada slide. Sehingga nanti akan didapatkan pengurangan 1 min 0,26 dan didapatkan nilai peluang Z besar lebih kecil daripada Z kecil adalah 0,74. Nah, sehingga di sini langkah selanjutnya adalah kita harus mencari nilai Z apabila diketahui peluangnya adalah 0,74. Nah, di sini kita cari nilai angka yang paling mendekati 0,74. Dan di sini kita temukan nilai yang paling mendekati 0,74 adalah 0,7389. Dan peluang 0,7389 ini didapatkan dari nilai Z 0,6 dan juga 0,04. Sehingga
dari nilai Z tersebut dapat kita ketahui bahwasanya nilai peluang 0,74 ini berasal dari nilai Z 0,64. Selanjutnya adalah kita akan mencari atau kita akan belajar terkait tentang sebaran peubah acak kontinu non baku, di mana nanti jika peluang yang kita cari adalah lebih dari, maka rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya adalah seperti yang tertera di dalam slide, yaitu kita harus menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dikurangi dengan simpangan baku, di mana untuk X ini adalah peluang yang diketahui dan mu ini merupakan nilai tengah. Dan juga karena ini peluang yang kita cari adalah lebih dari, maka seperti pengaplikasian soal-soal sebelumnya, kita tidak bisa mencari nilai Z secara langsung, tetapi kita harus menggunakan atau merubah notasi ini menjadi notasi 1 dikurangi P Z besar lebih kecil daripada Z kecil. Nah, untuk pengaplikasian dari rumus-rumus ini dapat kita temui pada contoh soal 2A, di mana saya bacakan untuk soalnya, di mana diketahui gaji karyawan perusahaan benih menyebar normal dengan nilai tengah 3,5 juta dan dengan simpangan baku 0,75 juta. Nah, jika seseorang karyawan dipilih secara acak, maka hitunglah peluang gaji karyawan tersebut lebih dari 5,1 juta. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita akan menggunakan nilai atau menggunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, dari soal-soal tersebut ini telah diketahui nilai tengahnya adalah 3,5 juta, nilai simpangan bakunya adalah 0,75 juta, dan nilai X-nya atau nilai peluang yang diketahui adalah 5,1 juta. Sehingga tinggal kita masukkan nilai-nilai tersebut di dalam rumus, sehingga nanti akan didapatkan nilai Z adalah 2,13. Dan setelah nilai Z diketahui, maka langsung kita masukkan ke dalam penotasian rumus, yaitu di mana kita akan mencari nilai peluang Z lebih besar daripada 2,13. Nah, berhubung ini adalah peluang lebih dari, maka kita tidak bisa mencari nilai peluang tersebut di dalam tabel secara langsung, tetapi kita harus merubah notasi tersebut dengan 1 min P Z lebih kecil dari 2,13, sehingga kita harus mencari nilai peluang tersebut, nilai peluang Z lebih kecil dari 2,13 di dalam tabel Z, dan akan didapatkan nilai peluangnya adalah 0,9834. Nah, langsung kita masukkan ke dalam pengurangan tadi, sehingga akan didapatkan 1 min 0,9834, dan akan didapatkan bahwasanya nilai peluang dari gaji karyawan lebih dari 5,1 juta adalah 0,0166. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang sebaran peubah acak kontinu non baku apabila peluang yang kita cari adalah kurang dari. Nah, seperti peubah acak kontinu non baku sebelumnya, kita tetap menggunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku. Tetapi karena ini peluang yang kita cari adalah peluang kurang dari, maka nanti hasil dari Z, peluangnya ini langsung dicari di dalam tabel Z. Nah, untuk pengaplikasian dari contoh soal tersebut adalah tertera pada contoh soal 2B, di mana kita harus mencari berapa peluang gaji karyawan yang kurang dari 4,475 juta. Nah,
Dari soal sebelumnya itu telah diketahui bahwasanya nilai mu-nya adalah 3,5 dan juga simpangan bakunya adalah 0,75. Sehingga di sini untuk nilai 4,475 juta adalah nilai peluang yang diketahui atau nilai X-nya. Sehingga langsung saja kita masukkan nilai-nilai tersebut di dalam rumus Z sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku. Sehingga nanti akan didapatkan nilai Z-nya adalah 1,3. Lalu kita cari berapa peluang dari Z kurang dari 1,3. Nah, nanti teman-teman cari sendiri untuk nilai peluangnya langsung di dalam tabel Z. Selanjutnya adalah kita mencari peluang antara, di mana kita tetap menggunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, di sini seperti contoh soal-soal sebelumnya bahwasanya ketika kita menemukan soal antara ini kita harus mengurangkan atau merubah notasi tersebut menjadi P Z besar lebih kecil daripada Z kecil dikurangi dengan P Z besar lebih kecil daripada min Z. Nah, untuk contoh soal dari pengaplikasian soal antara itu dapat kita temui di contoh soal nomor 2C, di mana kita harus mencari berapa sih peluang gaji karyawan di antara 1,25 juta sampai dengan 3,65 juta. Nah, kita tetap menggunakan rumus Z, di mana kita ketahui bahwasanya untuk nilai mu-nya adalah 3,5, nilai simpangan bakunya adalah 0,75, dan untuk nilai peluang yang diketahui untuk peluang satunya atau nilai X satunya adalah 3,65, dan untuk nilai X2-nya atau peluang yang kedua yang diketahui adalah 1,25. Sehingga langsung saja kita masukkan masing-masing rumus tersebut di dalam masing-masing nilai tersebut di dalam rumus Z. Sehingga nanti akan didapatkan nilai Z untuk X1 ini adalah 0,2 dan juga untuk nilai Z dari nilai X2 ini adalah min 3. Nah, langsung nilai Z yang telah diketahui langsung dimasukkan ke dalam penotasian rumus, di mana nanti akan nanti untuk notasi rumusnya adalah kita harus mencari nilai peluang Z lebih kecil daripada 0,2 dikurangi dengan peluang Z lebih kecil daripada min 3. Nah, untuk masing-masing peluang tersebut bisa teman-teman cari sendiri di dalam tabel Z. Nah, setelah peluang didapatkan, nanti teman-teman kurangkan sehingga nanti akan didapatkan nilai peluang gaji karyawan antara 1,25 juta sampai dengan 3,65 juta. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang pendekatan dengan distribusi normal yang akan kita gunakan untuk menentukan batas gaji tertinggi, di mana untuk rumus-rumus yang kita gunakan ini yang telah saya tunjukkan di dalam slide, yaitu P Z besar lebih kecil daripada Z kecil sama dengan 1 min presentasi yang telah diketahui, dan juga untuk batas gaji tertingginya nanti merupakan nilai X yang akan kita cari, sehingga untuk notasi rumus yang akan kita gunakan nanti adalah Z dikali dengan simpangan baku ditambah dengan nilai tengah. Dan selanjutnya adalah untuk pengaplikasian dari contoh soal tersebut adalah tertera pada contoh soal nomor 3, di mana jika diketahui 33% karyawan memperoleh gaji tertinggi, maka berapa batas gaji tertinggi tersebut? Maka
maka dari nilai tersebut diketahui nilai mu-nya adalah 3,5 dan nilai simpangan baku adalah 0,75. Nah, nilai mu dan simpangan baku tersebut adalah merupakan nilai-nilai yang telah kita dapatkan di soal sebelumnya. Nah, langsung kita masukkan, di mana untuk notasi dari soal tersebut adalah P Z besar lebih besar daripada Z kecil sama dengan 0,33, di mana 0,33 ini berasal dari 33%. Dan karena ini notasinya adalah P Z lebih besar daripada Z kecil, maka kita harus merubah notasi tersebut menjadi 1 min P Z besar lebih kecil daripada Z kecil sama dengan 0,33. Sehingga kita dapatkan dari hasil pengurangan tersebut 1 min 0,33 adalah 0,67. Dan selanjutnya adalah telah diketahui bahwasanya nilai peluang yang telah diketahui adalah 0,67 dan nilai peluang tersebut selanjutnya akan kita cari di dalam tabel Z. Nah, nilai peluang dari 0,67 ini dapat kita temui di dalam tabel, yaitu di mana nilai peluang dari 0,67 ini berasal dari nilai Z 0,4 dan juga 0,04. Berapa? Sehingga berapa nilai Z yang dapat kita temukan dari sini? Maka nilai Z yang dapat kita temukan di sini adalah 0,44. Nah, setelah nilai Z diketahui, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. Z sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, untuk nilai batas gaji tertinggi tersebut merupakan nilai X yang kita cari. Sehingga untuk nilai Z, mu, dan simpangan baku karena sudah diketahui, maka kita langsung masukkan nilai-nilai tersebut. Sehingga nanti akan didapatkan nilai X atau nilai batas gaji tertinggi dari soal tersebut. Nah, itulah serangkaian acara praktikum statistika acara 5, yaitu tentang perubahan acak kontinu hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan silakan untuk selanjutnya adalah teman-teman mengerjakan soal post test yang soalnya bisa teman-teman download di masing-masing e-learning, dan juga nanti untuk mekanisme pengumpulannya itu seperti biasanya, yaitu silakan dikerjakan di lembar post test dan juga nanti dikumpulkan ke masing-masing CO golongan dengan format PDF, dan silakan untuk CO golongan mengumpulkannya di masing-masing PJ asisten atau ke masing-masing e-learning. Dan itulah acara praktikum kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.